Selamat malam, Anda menyaksikan Konspirasi Prabu. Tamu saya hari ini dikenal sebagai menteri yang termiskin di Kabinet Indonesia Maju. Dan baru-baru ini ia ramai dikomplain oleh netizen karena kebijakan larangan penjualan barang bekas impor di Indonesia. Kita akan langsung saja berdialog dengan Kang Menteri Teten Mas Duki. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk tamu Konspirasi Prabu malam ini. Kang Teten, apa kabar, Kang? Baik, Prabu. Sehat? Gimana? Sehat. Alhamdulillah. Masih suka kopi, Kang? Ya, kopi salah satu kegemaran saya. Salah satu kegemaran. Karena terakhir kita ketemu di Konspirasi Prabu itu kan kita saling berbagi tips kopi. Iya. Tips kopinya Kang Teten selalu saya pakai sampai sekarang untuk mencicipi grade kopi itu ya, Iya, Kang, iya. ya. Gimana kabar kopi kita belakangan ini, Kang Teten? Kopi ya, menurut saya komunitasnya udah terbentuk baik ya. Di lokal market kan KP-KP kecil sekarang yang mendominasi, yaitu salah satu keberhasilan UMKM kita ya, brand-brand lokal untuk bisa melawan kopi dari brand luar. Yang besar-besar gitu, Ya, Kang, ya. karena Ini kan kopi KP-KP kecilnya kan kopinya lebih fresh, lebih enak. iya, begitu. iya. Karena lebih kayak beauty gitu ya, Kang, ya. Jadi maksudnya betul-betul kita bisa ciptain rasanya kayak gimana, Ya. betul-betul merasakan cita Di rasa dunia kan lokalnya. specialty kopi kan Specialty yang coffee. lagi hype. Nah, justru di KP-KP kecil, KP-KP lokal ini yang menyediakan kopi-kopi specialty. Suka pada ngopi nggak nih teman-teman di sini? Ngopinya ngopi kopi lokal atau kopi luar nih? Lokal. Pak. Mungkin sachet tuh. Pak Menteri, sekarang ini kan namanya Pak Menteri ini sedang ramai dibicarakan di mana-mana nih. Untuk satu isu yang banyak publik saya pikir mungkin mispersepsi ya, Pak Menteri ya, tentang kebijakannya Pak Menteri melarang impor barang bekas. Betul nggak saya menyebutkan seperti itu, Pak Menteri? Sebenarnya pelarangan impor barang bekas, termasuk pakaian bekas itu kan sudah diatur di Undang-Undang tahun 2015. Lalu diperkuat lagi oleh Permendag di 2016. Artinya larangan itu sebenarnya sudah lama ya? Sudah lama. Jadi yang kalau kita sekarang bicara pakaian bekas impor itu ilegal, itu penyelundupan. Nah, ini yang sebenarnya yang kita address. Oke, pakaian bekas impor itu ilegal. Ilegal. Artinya ada pakaian bekas impor yang legal. Tidak ada, nggak boleh. Jadi semua pakaian bekas impor itu udah otomatis kalau pakaian bekas yang dari luar itu pasti impor. Ilegal. 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 Jadi itu sudah barang selundupan. Sehingga memperdagangkan ini sebenarnya bisa kena pasal pidananya. Ya, gitu. Kita mulai dari tesisnya dulu deh, Pak Teten. Kenapa hal ini dilarang? Karena kan sebetulnya kita sama-sama tahu bahwa ini praktek yang sekarang di mana-mana ada ya, Pak ya. Kalau kita ke pasar loak itu banyak tuh yang jualan pakaian bekas. Belum lagi di e-commerce itu juga ada juga tuh, Pak Menteri. Nah, kenapa dilarang ini? Mungkin publik harus tahu. Ini pertama pelarangannya ini kan berlaku untuk semua barang bekas. Untuk semua barang bekas. Ya, jadi memang sekira background-nya Indonesia tidak mau jadi tempat pembuangan sampah dari negara-negara maju kan. Gitu. Nah, jadi seperti pakaian bekas dari luar, ini sebenarnya kategorinya di sana sampah. Karena kalau yang betul-betul misalnya pakaian yang branded, katakan brand Hermes gitu ya, dan lain-lain itu kan sebenarnya nggak pernah dijual ke luar. Itu juga diperdagangkan di negara-negara maju juga. Tapi kalau misalnya yang datang ke kita itu kan sebenarnya ya bukan brand besar ya, ya paling jarak ke bawah lah itu yang masuk ke sini. Nah, jadi ini yang tadi spiritnya, background dari pengaturan perdagangan melarang pakaian bekas, kulkas bekas, apapun gitu, itu kan nggak boleh. Itu supaya kita nggak jadi tempat pembuangan sampah tadi ya.
Nah, yang Bung Prabu tadi sampaikan kan tadi misalnya tukang loak menjual barang bekas dalam negeri itu nggak masalah gitu. Oke, di sini nih mungkin kita mispersepsi ya nih, Kang Menteri. Jadi sebetulnya kalau tukang loak itu nggak masalah ya? Nggak masalah. Menjual barang bekas itu tidak Nggak masalah? masalah. Ya, termasuk yang thrifting itu kan juga tidak masalah. Itu kan subculture dari masyarakat urban yang ada di mana-mana. Oke, Bukan hanya thrifting pun Indonesia. tidak masalah ya? Tidak masalah. Oke. Jadi thrifting kan bagus, artinya penghematan, recycle, upcycle gitu. Walaupun barang bekas di recycle, di itu juga tidak mudah. Ya, bahkan ada cost lagi dan lain sebagainya. Tapi itu bukan masalah. Yang kita address, yang kita masalahkan sesuai arahan Presiden, yaitu impor pakaian bekas yang di sana sampah masuk ke sini secara ilegal, nggak pasti memukul produsen-produsen pakaian jadi di domestik untuk pasar lokal. Nggak mungkin bisa bersaing. Karena kalau misalnya saya lihat harganya antara 5.000 sampai 35.000, itu kan untuk ongkos produksinya saja. Ya, untuk pasti. Nah, kan kita masa mau membunuh industri dalam negeri, terutama industri pakaian jadi para pelaku UMKM. Jadi ini harus digarisbawahi nih kawan-kawan semua dan juga pemirsa di rumah. Yang dilarang itu bukan thrifting ya. Bukan. Yang sekarang ini beredar kan Pak Menteri melarang thrifting, gitu kan ya. Jadi thrifting itu tidak dilarang. Tidak dilarang. Tidak dilarang. Cuma kan sekarang itu antara baju bekas dengan kultur thrifting itu kan seolah dicampur adukan, ya kan? Padahal ini dua hal yang berbeda. Dua yang berbeda, gitu. Yang satu ini subculture. Subculture, ya. Yang satu ini penyelundupan. Yang ini penyelundupan. Nah, kita kemudian jangan berlindung untuk melegalkan penyelundupan dengan budaya thrifting, gitu. Ya kan? Kita juga jangan ingin melindungi penyelundup dengan membela para penjual pakaian selundupan, kan itu logiknya kan nggak benar. Gitu. Oke, paham sekarang saya Pak Menteri. Jadi sebetulnya yang dilarang itu adalah impor, kalau kita bicara baju ya Pak Menteri ya, karena kan yang lagi rame ini kan bajunya nih ya. Impor baju bekas ilegal. Itu ilegal. Itu yang Pak Menteri sekarang pengen basmi itu ya. Iya, betul. Alasannya adalah karena nanti tidak bisa bersaing dengan produk-produk lokal. Iya, terutama dalam, ya pasti tidak bersaing. Produk lokal yang untuk market menengah bawah. Karena kan pakaian bekas ini yang ilegal ini, yang selundupan ini kan memang untuk kelas bawah. Ya, yang memang daya belinya rendah. Begitu. Kalau thrifting kan tidak ada kaitan dengan daya beli, malah di kelas menengah atas kadang-kadang juga value-nya lebih tinggi, lebih tinggi. mahal. Nah, justru yang pakaian bekas impor yang sebagian besar sebenarnya bukan brand. Ya, karena brand-brand besar itu di negaranya juga para pelaku thrifting pasti diserap oleh mereka. Jadi yang diimpor ilegal ke sini itu diselundupkan gitu, yang kita udah lihat lah yang ball press-an itu pakaian-pakaian non-brand dan juga banyak kan yang imitasi dan lain. Ya KW-KW-nya lah gitu. Nah, ini pasti di sana sampah kan harganya murah. Ya. Datang ke sini selundupan, nggak bayar pajak dan lain sebagainya, sehingga bisa dijual dengan harga 5.000, 35.000. Nah, ini memukul betul-betul produk-produk lokal yang memang untuk market lokal menengah bawah. Menengah ke bawah. Ya. Nah, ini justru segmen pasarnya para pelaku UMKM pakaian jadi di lokal. Nah, itu artinya yang kalau memang ini ada dan dibiarkan, ini bisa memukul pelaku UMKM yang memang memproduksi pakaian lokal untuk segmen menengah ke bawah tadi gitu, betul, ya, betul. Pak Menteri ya. Nah, saya kan Menteri Koperasi UMKM, saya harus melindungi para pelaku UMKM ini.
memang kemudian dipertentangkan, loh para pedagangnya ini juga UMKM, betul. Tapi kalau kita membunuh industrinya, yang terbunuh itu lebih banyak. Misalnya konveksi-konveksi kecil ini kan katakanlah di Bandung itu ada 3.000 anggotanya. Lalu satu anggota itu ada yang memiliki 5 mesin jahit itu. Ya katakanlah 5 pegawai sampai 50 mesin jahit. Kan sejak 2 tahun terakhir ketika produk selundupan ini dijual di online, itu betul-betul mereka habis lah, market mereka diambil. Sebelumnya ketika dijual misalnya pakaian bekas di Cibadak Mall, ya, Cimol di Bandung atau di Senen atau ini, itu belum terlalu berpengaruh. Jadi 2022 itu kira-kira ada 100.000 tonan masuk ke pasar dalam negeri, dijual di e-commerce, ya, di game commerce gitu. Itu hype betul. Ini betul-betul lumpuh. Nah, jadi coba bayangkan berapa tenaga kerja yang hilang di para tukang jahitnya, ya, para desainer, distributor, para pedagang, ya, tukang bahan, ya, pedagang di hilir itu kan hanya bagian dari rantai ini. Jadi hilang lah. Lalu tadi produsen bahan, perusahaan tekstil lokal yang mereka waktu pandemi karena sangat tertolong sekali produk kain-kain mereka diserap oleh para pelaku UMKM ini. Sehingga kami dengan API itu lagi konsolidasi bagaimana API sebagai supplier kain untuk pakaian jadi dengan para pelaku UMKM yang memproduksi pakaian-pakaian jadi untuk pasar lokal. Itu lagi kita benahin betul ekosistemnya supaya mereka bisa dapetin harga yang lebih murah, tidak lewat rantai perdagangannya tidak terlalu panjang begitu. Jadi sekarang saya bisa membayangkan nih, mulai masuk akal nih, Kang Menteri, kenapa kita sering menemukan baju-baju yang harganya 5 ribuan, 10 ribuan. Sebetulnya kan itu nggak masuk ke logika saya juga. Kok bisa sih ini kaos dijual 5.000 rupiah, ini gimana caranya gitu. Jadi karena di luar pakaian itu tidak bernilai, jadi zero cost lah ya, bisa dikatakan. Masuk ke Indonesia tidak dikasih pajak, maka barang itu jadi bisa lebih murah. Sementara itu yang UMKM ini ada pajaknya, harus bayar gaji dan macam-macam gitu ya. Jadi nggak mungkin bisa bersaing. Iya. Sebelum ini misalnya saya pernah memasalahkan perdagangan pakaian muslim lewat e-commerce cross border. Ya, dengan harga yang murah betul. Misalnya satu kerudung pernah dijual 1.200. Padahal di dalam negeri ongkos produksinya 17.000. Satu kerudung 1.200. Ya kan? Itu sama kayak gorengan kali ya. Itu kan terjadi predatory pricing tuh, bukan dumping lagi gitu. Pasti kepukul, akhirnya kami tegur kan, gitu. Akhirnya ditarik gitu. Karena ini nggak fair gitu. Nah, hal-hal seperti itu kan kita perlu protect gitu. Kan kita harus punya keyakinan lah bahwa market kita besar, ya, 270 juta. E-commerce luar pun ingin berbisnis di sini. Nah, kita juga harus punya keyakinan bahwa market yang besar ini bisa menciptakan value ekonomi yang cukup besar untuk para pelaku usaha domestik, ya. Jadi kita juga harus melakukan restriksi ya, pembatasan masuknya barang-barang dari luar. Meskipun kita sudah masuk perdagangan bebas. Semua negara juga melakukan itu. Bukan hanya Indonesia ya? Bukan hanya Indonesia. Masa impor pakaian ilegal sampah begitu saja bisa masuk ke kita ya, walaupun argumennya ya karena pelabuhan kita luas, laut kita luas, pintu masuknya banyak. Saya bilang itu nggak bisa jadi excuse. Ya. Ini ada salah di penegakan hukum. Ya. Nah, jadi di dunia itu semua sama memprotek produk-produk industri lokalnya. Contoh ya yang saya sering sebut, misalnya koperasi, kita ada koperasi yang ekspor
pisang ke luar, kerjasama dengan eksportir pisang perusahaan besar di sini sebagai off-taker-nya. Masuk ke pasar luar, itu untuk produk pisang dari Indonesia itu butuh 21 sertifikat. Dan ada 3 sertifikat yang setiap 6 bulan harus direview. Ya, saya pelajari, ini sebenarnya nggak terlalu, sertifikat itu ya diada-ada aja supaya tidak mudah gitu loh kita masuk ke pasar mereka. Ke pasar luar ya. Jadi itu, seperti itu. Atau sawit misalnya, produk sawit kita di Eropa kan digempur dengan berbagai isu lingkungan, isu macam-macam kan gitu. Nah, jadi setiap negara sebenarnya juga melakukan proteksi ya dalam bentuk restriksi ya terhadap produk-produk barang dari luar. Nah, kita kok malah diselundupkan kan gitu loh. Dan dibiarkan. Dan kita kan tahu karena yang mengirim data dari, kita lihat data, datanya malah data open source ya. Jadi misalnya ekspor dari Malaysia-nya paling besar ya, masuk pakaian bekas. Ekspor maksudnya ke Indonesia dari ada 6 negara lah, ada Singapura, ada Thailand, ada Vietnam, China. Di kitanya datanya 0, gitu kan. Data mereka ekspor ke kita. Jadi kita kan bisa bandingkan. Inilah penyelundupan terjadi. Nah, karena itu ketika Pak Presiden kemarin sudah tegas, memang harus dilindungi, nggak boleh pakaian bekas masuk. Barreskrim sudah mulai menindak dengan bea cukai ya. Waktu lalu kita di Jakarta sekitar 80 miliar selundupannya, kemarin di Batam sekitar 17 miliaran. Gitu. Hanya kan ini yang teriak nih, Pak Menteri, saya paham bahwa ini adalah sebuah keharusan untuk memproteksi produk dalam negeri begitu ya, agar bisa bersaing. Nah, yang penjual-penjual tadi kan walaupun jumlahnya sedikit, tapi kan part dari UMKM juga begitu, Pak Menteri. Bukankah harusnya juga kita punya solusi, Pak Menteri, untuk mereka nih yang sekarang sudah menggantungkan hidupnya dengan berjualan baju-baju impor bekas itu? Ya, itu betul. Jadi itu kita pertimbangkan kemarin. Maka ketika misalnya di para pedagang pakaian bekas selundupan di Pasar Senen, ketika disegel oleh Barreskrim, oleh polisi, itu kan Pak Presiden minta untuk para pengecernya diberi toleransi lah untuk sementara waktu sampai produk barang dagangan mereka habis untuk dibolehkan jualan dulu. Supaya modalnya kejual dulu gitu ya. Ya, tapi penyelundupnya sama distributornya yang gedenya itu harus dilakukan penindakan gitu. Sehingga nanti kita harus cari untuk para pedagangnya ketika mereka sudah tidak jualan lagi produk pakaian jadi selundupan ini bisa diisi oleh produk lokal. Nah, saya udah dialog dengan teman-teman API dan termasuk juga tadi para konveksi yang membuat pakaian untuk produk dalam negeri. Mereka menyanggupi, mereka sanggup. Jadi nanti akan ada mekanisme pasar ya, yang nggak usah khawatir akan mengisi kekosongan pakaian bekas ini. Dan mereka bilang ya dulu tuh kan para pedagang itu kan jualan produk kami mereka, juga, kata para pelaku produsen pakaian lokal itu. Ya karena saya sederhana saja mikirnya kenapa pedagang yang teriak ini nggak pindah saja jualannya gitu ke jualan produk lokal ya? Apa ada faktor lain begitu Pak Menteri yang membuat para pedagang ini lebih memilih jualan limbah tadi itu ya, jualan pakaian bekas impor itu ketimbang jualan produk lokal? Memang kalau dari segi harga kan memang murah sekali. Jadi marketnya kan jauh lebih bisa menerima begitu. Nah, tapi kan kita juga harus memulai membangun kesadaran masyarakat kita untuk juga mencintai ya, membeli, mengkonsumsi produk-produk dalam negeri. Karena semua bangsa juga melindungi industrinya itu dengan cara selain membatasi produk impor dari luar dengan berbagai restriksi, tapi juga mendorong masyarakatnya untuk
menggunakan produk-produk karya bangsanya sendiri. Ya, saya sebut saja misalnya bangsa Korea Selatan, dimanapun mereka berada, mereka pasti menggunakan produk Korea. Ya. Nah, dan kita lihat bangsa Korea Dan bangga lagi ya. bangga dengan karya sendiri. Saya tahun 90-an pernah diundang ke Amerika dan saya bertemu dengan serikat-serikat buruh di Amerika. Waktu itu isunya derasnya masuk mobil impor Jepang. Apa yang dilakukan oleh para tukang parkir di sana yang menjadi anggota serikat buruh itu? Mereka kalau ada brand di luar mobil brand Amerika, mereka persulit parkirnya. Ya itu kan semua negara kan. Ada kesetia kawanan juga ya. Iya gitu loh. Nah kita harus seperti itu. Karena gitu kan pemerintah juga sedang bikin gerakan bangga buatan Indonesia. Gitu. Jadi kalau kita nggak membeli produknya, kan nggak mungkin UMKM kita tidak bisa meningkatkan kualitasnya. Ya, kalau kita beli, mereka ada kesempatan untuk meningkatkan kualitasnya. Kan semua negara juga begitu. Emang dulu mobil Jepang bagus, sekarang kan enggak. Gitu. Karena itu kebijakan pemerintah membeli 40% belanja pemerintah harus membeli produk koperasi dan UMKM, itu kan kebijakan pemihakan terhadap produk lokal. Jadi kalau ini ditafsirkan, ini kan merupakan kebijakan substitusi impor untuk belanja pemerintah. Dan itu berhasil meng-create pertumbuhan ekonomi 1,85% atau 2 juta orang lapangan kerja baru tanpa ada investasi baru. Itu kita hanya dengan membeli 40% produk lokal. Yaitu nilainya sekitar 400 triliun ya kalau dari belanja 1.200 triliun. Besar ya. Cukup besar. Menteri ya. Ini kalau kerugian dari impor pakaian bekas ilegal ini katanya cukup fantastis angkanya ya, Kang Menteri ya. Iya, kalau kita lihat misalnya kan per hari itu kalau kita rata-ratakan 70 ton masuk itu 350.000 potong per hari. Per hari pakaian bekas selundupan masuk ke lokal market. Iya, iya. Nah, itu kan lumpuh lah. Betul. Gitu ya kan. Jadi ini kerugiannya menurut saya ya bisa lapangan kerja sekitar 2 jutaan lah yang hilang. 2 juta pekerjaan hilang. Okay. Nah, kalau pajak itu saya menghitungnya tidak terlalu mudah. Ya, kira-kira seperti itu. Tapi cukup besar kalau begitu ya, kalau kita hitung dengan cukup besar lah. Opportunity loss ya dari adanya produk ini, pajak yang hilang, lapangan kerja yang hilang, rantai ekonomi yang hilang, ini mungkin jadi sangat besar. Besar sekali. Mungkin bisa ratusan T kali ya, Kang Menteri. Bisa. Jadi ini yang menurut saya selalu diabaikan karena kita lebih mempertimbangkan para pengecer pakaian bekas ilegal ini. Padahal mereka ini kan sebenarnya yang ditolong oleh mereka itu kan para penyelundupnya. Iya. Ya, tapi kan? saya mau tanya begini sama Kang Menteri. Kang Menteri tahu nggak sih para penyelundup itu siapa aja? Harusnya udah punya data dong. Siapa aja pemain-pemainnya nih gitu. Kalau kita lihat misalnya yang paling besar impornya itu dari Malaysia. Dari Malaysia. Nah, Malaysia datanya ekspor kan. Oke. Nah itu kan Malaysia itu kan dengan Sumatera ini kan deketan. Jadi penyelundupannya kan lewat sebagian besar lewat Sumatera ini. Oke. Jadi itu ya kan menurut saya nggak sulit lah. Tapi itu bukan wilayah saya. Bukan domainnya Kang Menteri. Itu wilayah Bea Cukai, wilayah kepolisian. Ya semoga ada satu kebijakan yang bisa breakthrough gitu, Kang Menteri. Maksudnya tadi Indonesia luas, kalau misalnya hanya dengan kebijakan aja kan sebetulnya di lapangan juga susah kontrolnya gitu ya. Perlu ada kebijakan yang... Saya pernah mengusulkan ya kepada Pak Mendag kemarin. Pak Mendag, saya bilang kita kan sulit nih kontrol penyelundupan karena kita terlalu banyak ke pelabuhan-pelabuhan kecil yang menjadi jalur tikusnya gitu. Tinggal bayar aja, masuk tuh barang. Terus yang kedua kan kita juga perlu memprotek produk lokal dari serbuan atau katakan impor lah, pakaian jadi
dari luar. Karena terus terang misalnya kalau kita melawan produk pakaian jadi dari China, nggak mungkin kita bisa bersaing karena mereka punya bahan bakunya sendiri, kita nggak punya. Nah, kita baru punya rayon, tapi juga masih sedikit. Nah, sehingga kita perlu mengatur, misalnya semua produk pakaian jadi impor, produk tekstil impor, itu ditaruh di pelabuhan paling jauh, di timur misalnya, di Sorong. Nah, sehingga nanti kalau ada selundupan-selundupan lewat pelabuhan-pelabuhan di luar Sorong, udah pasti ilegal, gampang, nggak bisa lagi memasukkan kode impornya dan lain sebagainya. Gitu. Yang kedua, pasti produk lokal masih bisa bersaing karena dari Sorong masuk ke pasar di Jawa, Sumatera kan mesti ada ongkos transport, ya kan? Kita bisa protek begitu. Artinya harganya akan naik. Naik gitu. Produk lokal masih bisa bersaing. Lalu juga kan sekarang kan biaya logistik ke wilayah timur itu kan, karena muatannya kan cuma dari barat, dari timur biasanya kosong tuh, kontainernya itu kosong, sehingga barang-barang di Indonesia Timur tuh selalu lebih mahal daripada di wilayah barat, karena biaya logistiknya dibebankan kepada konsumen di sana. Coba kalau sekarang misalnya semua produk impor itu berlabuhnya di pelabuhan Sorong, kan perusahaan logistik ada muatan dari sana. Kita juga jadi jalan itu, tol lautnya Pak Jokowi itu. Jadi tol laut jalan, kemudian juga pemerataan juga ya harga di barat jadi kita dan bisa timur memprotek, gitulah. Kan itu kan bisa dilakukan. Itu kan kebijakan pemerintah, bisa. Itu kebijakan menarik tuh Pak Menteri. Mungkin bisa kita dorong lagi nanti. Nah, itu bisa disebut sebagai bagian dari restriksi. Dibikin susah produk gitu ya. Impor, seperti kita tadi, impor pisang aja, apa sih pisang? Susah, barang itu sampai ada 21 sertifikat, apa bahayanya kan? Tapi itu kan pasti untuk memprotek market mereka, merestriksi market mereka, membatasi kan gitu. Baik, menarik ini Kang Menteri. Terima kasih penjelasannya jadi semakin jelas ya terkait pakaian impor bekas ilegal ini. Dari sini suka ada yang pakai baju impor ilegal nggak? Coba dilihat ada nggak Pak Menteri? Dari bahannya gitu ada yang dari kayaknya lokal semua. Lokal semua. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Menteri. Oke, Kang Menteri, kita akan jeda dulu. Kita akan kembali saat lagi dengan beberapa diskusi yang menarik dari seorang sosok Kang Menteri Teten Mas Duki. Sesaat lagi. Ya, masih bersama kami di Konspirasi Prabu. Kita masih akan terus berbincang dengan Kang Menteri tentang banyak hal. Yang pertama barangkali sebelum kita masuk ke masalah UMKM, sebetulnya saya pengen juga ngetes seberapa UMKM-nya Kang Menteri. Nah, coba kita cek dari pakaian yang dikenakan oleh Kang Menteri ini. Nah, kamera boleh ini menyorot ke Kang Menteri. Semuanya lokal nggak nih Kang Menteri ini? Iya, lokal ini. Coba. Sepatu Brodo, Bandung. Oh, Brodo. Ya tahu nih, punya teman nih. Baju jahitan. Celana baju batik. Di lokal semua dong ya? Lokal. Harga berapa nih Kang Menteri? Coba kita cek. Ya ini paling 300 ribuan ya. 300 ribuan sepatu. Ya celana mungkin dengan ongkos jahit 500 lah. Ini kira-kira di atas 500 juga lah. 1.500.000 kurang lebih ya? Segitulah. Kayaknya lebih mahal teman-teman di sini nih baju ini kayak Kang Menteri ini. Menterinya kalah nih sama teman-teman semua. Gimana? Hanya menarik memang bicara tentang Kang Menteri ya. Saya kan sering beberapa kali mengikuti Kang Teten ya ke beberapa tempat gitu. Dan Kang Menteri ini adalah sosok yang bangga mengatakan kalau saya ini menteri paling miskin loh. Nggak bangga sebenarnya. Terus ngomongnya, saya ini menteri paling miskin loh sebenarnya. Kita coba cek di LHKPN berapa sekarang ya Kang Menteri itu yang dilaporkan. Boleh dilihat nggak teman-teman datanya? Mana dia datanya nih? Oh, ini nih. Jadi total itu kalau dilihat ya yang dilaporkan ada berapa totalnya? Total
3,5 miliar. Betul ya, Kang Menteri ya? Segitu ya? Itu kira-kira atas saya. Sebenarnya tidak bangga saya. Tidak bangga. Dan juga tidak miskin. Coba menteri yang lain lebih kaya. Masalahnya gitu aja ya. Menteri lain lebih kaya. Iya, karena saya kan memang selama ini kan jadi aktivis perubahan sosial. Iya, Jadi memang nggak nyari, nggak bisnis gitu. Jadi kira-kira reasoningnya itu gitu. Walaupun bukan nggak ngerti bisnis, Iya. tapi memang orientasinya memang memilih untuk tidak seperti untuk ya di gerakan ya. sosial ya gitu. Hanya kan Kang Menteri ini sebetulnya bisa dibilang 2 periode ya menjadi Menteri ya anggota di kabinet sana ya. 5 tahun. Betul. Itu. Dan sekarang kan Tentang 5 tahun lah ya, 5 tahun. amin Ya. gitu ya Menteri ya. Harusnya selama 5 tahun ini banyak banget dong peluang untuk memperkaya diri Kang Menteri. Ya kalau peluang sih mungkin ada lah ya. Tapi ya itu tadi kan memang saya nggak mikir itu, saya fokus kerja aja. Saya fokus bantu Pak Jokowi. Kalau di antara menteri gitu kan, kalau kita ya teman-teman nih Kang, ngobrol gitu. Wah lu paling kaya lo gitu, lu sih nggak punya gitu. Itu ada kayak gitu nggak Kang? Enggak lah. Di para Siapa menteri, tahu ngobrolnya kayak gitu enggak ya? malah saya ketika saya tahu lah menteri paling kaya di kabinet gitu Iya. ya. Tapi kalau ketemu ya saya juga nggak merasa miskin juga gitu ya. Kira egaliter aja. Kalau di situ kan kita di antara menteri kan bukan memamerkan kekayaan kan. Ya saya kira nggak saya minder lah. Saya pikir Tapi saya sering juga ya ketemu para konglomerat ya gitu. Ya saya lihat pakaiannya biasa-biasa aja. Ya, jadi tidak ada yang menonjol ya. Mungkin kalau udah level itu ya nggak peduli lah mereka yang mau pakai kan. Iya. Ya kecuali mobil mungkin ada itu kelihatan lah. justru itu gitu Kang Menteri, yang saya kenal tuh kalau yang kaya-kaya beneran itu biasa aja. Iya betul. Iya kan sebenarnya. Yang bahaya tuh yang nanggung. Yang bahaya itu yang nanggung gitu. Yang masih perlu dibungkus dengan packaging yang baik. Akhirnya Kalau barang muncul- bagus nggak usah pakai packaging yang baik. Iya bener-bener. Akhirnya muncullah flexing lah yang disebut gitu kan. Dan sekarang kan lagi rame juga ya Kang Menteri ya, para pejabat yang memamerkan kekayaannya di sosial media. Ini bahaya memang sosial media nih Kang Menteri. Jangan-jangan gara-gara sosial media juga nih para pejabat pengen menumpuk kekayaan secara ilegal. Tadi kan kita ngomongin pakaian impor ilegal, ini kekayaan ilegal. Kang Menteri sebagai bagian dari pemerintahan begitu melihat fenomena ini bagaimana Kang? Ya kan memang itu mencerminkan bagaimana masyarakatnya itu sendiri dalam memberikan penghargaan, penilaian terhadap orang. Jadi kalau selama ini kan orang nggak korupsi, nggak menumpuk kekayaan, karena yang dihargai oleh orang juga sekarang yang kaya, yang dari sisi lifestyle-nya dan lain sebagainya. Mau masuk pemilu juga gitu kan. Yang punya duit lah, yang punya opportunity besar untuk kepilih jadi anggota dewan, gitu kan, memenangkan pilpres, pilkada kan. Gitu. Nah itu akhirnya semua orang kan berlomba seperti itu, gitu. Nah tapi kan hidup juga ada pilihan kan, kita tidak harus ikut arus juga kan, gitu, ya kan. Pilihan-pilihan itu ya memang kemudian menjadi seperti masalah pilihan masing-masing kan. Gitu. Tapi arus besarnya memang arah ke sana. Ya, saya juga sering kalau ketemu teman-teman saya masih SD, SMP, atau lo masih gini-gini aja kan gitu loh. Ya, karena mereka harapannya ketemu menteri itu berpenampilan mewah gitu, kaya gitu. Oh, mobil lu masih gini aja gitu. Ya. Saya selalu ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya provokatif seperti itu. Nah, tapi saya nggak terganggu, saya senyum-senyum aja. Jawabnya apa tuh biasanya Kang Menteri kalau kayak gitu? Apa? Jawabannya apa Kang Menteri merespon? Wah ini pertanyaan seperti itu. Biasanya saya cuekin aja, nggak saya jawab. Karena dijawab juga nggak ada gunanya, saya senyum-senyum aja kalau kayak gitu. Ya, udahlah, kan mobil itu fungsi kan, Nah, kendaraan kan, ngapain saya harus pakai yang branded gitu. Pakaian juga sama kan, fungsi kan untuk pakaian namanya juga kan, untuk supaya kita nggak masuk angin, aurat gitu ya, pakai biasa aja, ya kan? Gitu. Jadi
tergantung kalau kita hanya melihat, itu cara pandang kita ya. Ya tadi fungsi, saya selalu melihat fungsi. Kalau sepatu ya udah, ini udah enak fungsi, ngapain saya pakai branded. Ini kan juga kalau sepatu ini dikasih brand besar ya mahal juga langsung harganya. Nah, produksinya sama, biaya produksinya. Kan kita tahu produksi seperti itu. Nah ini nih, jadi pakai pakaian itu yang sefungsinya aja. Teman-teman jangan sampai kredit, ini biasanya kalau kredit. Apalagi sampai ngutang. Sampai lagi ngutang. Enggak ya? Saya kan menteri, kadang-kadang kan ya orang melihat ya masa depan menteri itu bukan menteri. Tapi? Ya bukan menteri. Oh, no. masa depannya menteri itu bukan menteri, karena beres masa jabatan kan selesai. Iya, kan jabatan itu sebentar. Tapi kan kita akan kembali kepada kehidupan biasa. Nah, saya nggak mau kemudian menjadi tadi ada problem dengan post power syndrome yang biasa saya dapat pengawalan, ajudan, begitu kehidupan sehari-hari saya harus biasa tetap nyupir sendiri. Yang tadinya saya pakai mobil dinas agak mewah gitu, saya balik lagi mobil pribadi, saya nggak mau ada perubahan yang drastis gitu. Ya saya normal aja. Biasa aja gitu ya. Jadi saya juga bukan pura-pura sederhana, ya gini aja normal aja. Mungkin juga ada yang lebih sederhana dari saya kan. Tapi ya kemampuan saya segini aja. Jadi tidak dibuat-buat, normal aja. Saya juga sampai sekarang tetap aja saya komunikasi dengan orang-orang biasa. Itu nggak ada mental block lah. Kalau saya menteri, saya nggak boleh pergi ke pasar becek gitu, nggak boleh pergi, nggak boleh saya makan di warung pinggir jalan gitu. Untuk apa saya membatasi itu? Normal aja. Gitu. Ya saya melihat sendiri sih bagaimana Kang Teten ya berkomunikasi dengan banyak orang, mau bawahan, mau atasan ya sama aja, begitu kan? Aja Tony. Sama saya beda-bedain. Iya. Dan itu nyaman. Nyaman itu yang mahal malah. Bisa nyaman dengan kesederhanaan itu yang mahal ya sebenarnya. Iya. Waktu beberapa bulan yang lalu kan saya sempat wawancara Kang Menteri ya, dan numpang di mobil dinasnya beliau. Kang Teten ini kan memilih untuk menggunakan mobil ya Kang ya, sebagai mobil dinas ya. Sementara itu kan sebetulnya mobil menteri itu kalau tidak salah dapatnya atau apa? Katanya sih, saya tanya sama ajudannya itu jarang dipakai tuh. Nggak pernah sekali-kali dipakai. Sekali pakai kalau ada acara resmi, saya pakai karena biasanya kalau pakai nanti susah masuknya. Dianggapnya pengawal. Kenapa Kang Menteri lebih memilih menggunakan mobil begitu ya? Sementara itu sebetulnya di garasi ada mobil dan ini fasilitas negara yang dipakai juga nggak ada masalah gitu, kita melihatnya. Ya itu tadi kalau habis jadi masa depan menteri itu kan bukan menteri. Nanti saya kalau pakai mobil itu balik lagi ke mobil saya yang nanti canggung lah. Yang lain saya kira ya saya ingin normal aja. Nah, bagi saya ini nggak normal karena itu fasilitas di atas kemampuan saya. Di atas kehidupan sosial saya gitu. Ini keistimewaan lah. Saya sekarang dapat pengawal, dapat supir, ya punya rumah dinas di Menteng gitu kan, rumah aslinya kan Cibinong gitu. Itu kan nanti kalau saya bisa grogi, kikuk kan gitu. Jadi saya ingin normal aja. Nah yang kedua yang saya temui itu ya, saya kan Menteri Koperasi UMKM ini kan 96%-nya kan mikro. Mikro itu ya kayak tukang bakso, warteg gitu lah paling gede. Terus ada yang lebih lebih kecil lagi usahanya. Nggak tega saya datang menemui mereka, menyapa mereka, lalu saya berjarak dari apa yang saya pakai gitu ya. Itu saya ingin biasa seperti mereka. Agar bisa merasakan juga begitu ya apa yang mereka rasakan, dan mereka juga pada akhirnya tidak berjarak sama Pak Menteri yang paling tidak ada jarak. Jadi kan tetap aja ada sungkan kalau mereka lihat, saya dikawal mobilnya ini gitu loh. Tapi kalau mobil saya sama dengan yang mereka pakai,
pakaian saya sama dengan yang mereka pakai, saya tidak membunuh entrepreneurship mereka. Gitu. Bahwa orang biasa juga bisa jadi menteri. Ya, gitu. ya. Gitu. Ini pelajaran hebat nih teman-teman. Boleh berikan tepuk tangan untuk Kang Menteri kita. Saya kayaknya bakal simpen rekaman ini, saya save di handphone. Ntar kalau saya mau beli barang apa-apa ke istri saya, tuh lihat Pak Menteri aja begini. Lumayan dompetnya aman. Tapi bagi saya untung sebenarnya. Saya tidak dituntut oleh masyarakat untuk saya kaya. Untuk saya pakai mobil mewah, pakai baju mewah, gitu, baju mahal gitu. Jadi saya enak kan, hidup murah. Makanya aman buat tabungan. Iya, jadi sedikit-sedikit tabung itu masih bisa saya kan. Gitu. Hanya juga sebetulnya sih kalau dipikir-pikir sekarang nih, sebut mewah itu udah relatif juga ya kawan-kawan semua. Produk lokal juga sekarang bisa dibilang mewah juga, bagus-bagus juga. Ada, gitu banyak. Kang. Iya kan? Iya. Definisi mewah itu sekarang sudah bergeser sih kalau saya bilang gitu Kang Menteri. Beberapa kawan-kawan saya tuh bangga pakai produk lokal. Apa yang misalnya Kang Menteri bisa sebutkan gitu, produk-produk unggulan kita lokal yang apa ya bisa jadi juara gitu Kang di. Oh banyak, banyak. Misalnya ada satu produk baju yang dibikin brand lokal. Dibuat dari katun, pada katun kita tidak punya, ya mereka tanam sendiri, bermitra dengan petani, kapasnya, kemudian diproduksi. Itu mahal sekali, mahal, ya. Sepatu, ada beberapa brand lokal yang dijual di pasar di luar negeri juga mahal harganya. Tapi saya juga punya, begitu ya. Tapi kita memang perlu menghargai produk-produk lokal yang memang berkualitas, ya. Jadi yang keliru itu kita bangga pakai buatan orang gitu, meskipun kita di dalam negeri ada yang lebih bagus, itu yang keliru menurut saya, gitu. Jadi kalau memang kita punya kemampuan daya beli kita bisa beli, itu nggak jadi masalah. Yang nggak boleh kan kita memaksakan kemampuan di luar kemampuan kita. Nah itu yang disebut, orang menyebut mewah. Misalnya bagi seorang konglomerat mungkin beli mobil semewah apapun dianggap tidak mewah karena dia punya daya beli itu. Gitu. Tapi kalau saya memaksakan saya misalnya beli mobil mewah, udah pasti itu saya mewah-mewahan karena daya beli saya nggak sanggup. Dan satu lagi Pak Menteri, ada persepsi begini, yang namanya produk lokal itu harusnya murah. Ya kan? Dan memang ya mestinya begitu dan memang begitu, meskipun mungkin kalau saya bandingkan misalnya produk lokal tadi kualitas sama dengan produk impor, tapi harganya lebih murah karena diproduksi di sini. Ya kan nggak ada bea masuk dan lain sebagainya, tenaga kerja di sini lebih murah tapi kualitas lebih bagus. Karena itu kan kita sedang campaign gunakan produk lokal, bukan brand lokal juga udah mulai banyak, dan beberapa produk lokal sedang hype, misalnya kayak tadi sepatu, ya sepatu ini sekarang produk-produk lokal lagi, kosmetik lokal itu lagi tinggi, kopi misalnya brand lokal kan lagi hype gitu loh. Nah jadi banyak produk lokal yang bagus, harga lebih murah, tapi karena ada sebagian kita yang masih Western branded gitu ya, European branded gitu. Jadi menganggap apapun yang dari impor dari luar lebih bagus daripada lokal, itu kan keliru juga. Gitu. Nah kan penting ya Kang ya, maksudnya gini, dengan Kang Menteri ini kan membawahi UMKM yang stakeholdersnya mungkin puluhan juta, 50 juta, 60 juta, saya kurang paham Kang Menteri angka persisnya ya. Tapi setahu saya 90% lebih ekonomi kita ditopang sama UMKM. 99,9%. 99,9%. Sekitar 64,2 juta. Kalau itu data statistik BPS ya. 64,2 juta pelaku UMKM tuh sebanyak itu ya. Ya. Nah ini kan harusnya kita mindsetnya adalah bagaimana caranya agar mereka selamanya tidak jadi UMKM dong Kang. Harusnya kan naik kelas nih. Makin lama UMKM-nya makin sedikit karena jadi pengusaha menengah, terus naik jadi pengusaha atas. Betul nggak mindset saya seperti itu, Kang Menteri? Betul, walaupun begini ya, mungkin naik kelas semua tuh tidak bisa ya.
Kalau kita lihat di negara maju, rata-rata entrepreneur itu persentasenya 10-12%. Jadi sebenarnya negara maju kalau kita ambil benchmarknya, kalau kita mau mencetak wirausaha itu mungkin hanya 12% dari total penduduk sudah cukup gitu. Nah, di kita 99,9% tadi 64,2 juta itu kan pelaku UMKM. Ya. Tapi yang masuk skala entrepreneur itu baru 3,47%. Dari 64 juta itu? Dari 64, dari total penduduk Indonesia. Oke, dari total penduduk Indonesia itu ya. Nah, jadi kita tuh banyak sekarang usaha-usaha mandiri yang mikro, yang omsetnya 2 miliar ke bawah setahun, itu yang memang mereka bikin usaha yang sebagian bukan menjadi pebisnis, gitu. Ya, tapi mereka tidak terserap oleh lapangan kerja di sektor formal, gitu. Kan sejak 98 ini deindustrialisasi terjadi, sehingga sekarang Pak Jokowi sedang mulai membangkitkan industrialisasi yang berbasis bahan baku lokal, seperti tambang atau sawit, begitu ya. Nah, sebelumnya kan kita masuk ke industrialisasi orientasi ekspor, perusahaan manufaktur masuk dari sejak pertengahan tahun 80-an, tapi bahan bakunya impor, seperti sepatu olahraga, pakaian jadi, elektronik, dan lain sebagainya. Nah, yang sekarang, dulu kita pernah misalnya menguasai produk tekstil itu sebelum tahun 98 itu kan dulu sampai sekitar 15 miliaran kalau nggak salah US dollar ekspor kita. Sekarang tinggal 3 miliar US dollar. Sepatu olahraga kita pernah memasok dunia 20% dari Indonesia. Sekarang tinggal 2%. Vietnam 22%. Nah, ini yang menurut saya yang harus, kalau kita mau mengurangi yang mikro ini, ya kita harus menumbuhkan sektor formal itu. Nah, tapi kita kan nggak mungkin kita nunggu dulu bagaimana mendatangkan industri yang labor intensif yang bisa menyerap lapangan kerja ke sini ya. Karena sekarang semua negara juga bersaing memperebutkan itu, dan kita nggak mungkin mengulang lagi seperti mulai masuk lagi ke industri yang pernah tahun 80 ke sini, karena itu sunset industry. Sehingga kita mungkin pilihannya dua, yang sekarang dilakukan Pak Jokowi adalah bagaimana mendorong industrialisasi yang berbasis pada keunggulan domestik. Misalnya bahan bakunya lokal. Ya, ada lithium, kita misalnya ada nikel, ada boksit, ya, ada kita juga penghasil 50 juta ton CPO setahun, yang mestinya jangan hanya dijual CPO sama minyak goreng, karena Unilever bisa membuat aneka macam produk berbasis sawit, sehingga itu bisa ada value added kalau itu hilirisasinya di sini. Yang kedua, ya mungkin scaling up. Para pelaku UMKM yang sekarang menyediakan lapangan kerja, 97% lapangan kerja kan disediakan oleh UMKM. Ya itu, yang itu di sektor mikro. Karena angka mikronya 96%. Jadi yang bekerja di warung bakso ada 3 orang, di warteg ada 4 orang, di warung-warung, terus penjual ini, penjual itu kan lapangan kerja kita yang sediain. Nah, walaupun kita tahu lah kualitas lapangan kerja seperti ini kan di bawah standar. Karena itu Bank Dunia juga sudah mengingatkan Indonesia supaya segera menyiapkan lapangan kerja yang lebih berkualitas. Nah, kan kita sekali lagi tidak bisa menunggu datangnya industri. Nah, saya sekarang sedang mendorong beberapa agenda, yaitu bagaimana UMKM kita menjadi bagian dari rantai pasok industri. Jadi industri ada, yang masuknya nih UMKM ini. Bisa bahan baku, pemasoknya, komponen, begitu. Ya, sehingga UMKM-nya punya kesempatan untuk menaikkan kelas, skala usahanya naik, maupun juga mulai masuk ke produk-produk yang berteknologi. Jadi tidak lagi misalnya terus-terusan jualan keripik yang berteknologi rendah lah. Tapi mereka sudah mulai masuk ke produk-produk yang berbasis inovasi teknologi, kreativitas, begitu. Nah, ini harus gitu. Baru 7% UMKM kita yang terhubung ke rantai pasok ke industri. Ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan
Nah, Vietnam yang boleh dibilang lebih terlambat industrialisasinya dibanding Indonesia, mereka sekarang sudah 24,6%. Tinggi ya? Sudah tinggi. Nah, kita ada kebijakan kita kurang pas. Ini bertahun-tahun, berpuluh tahun salah. Jadi harusnya itu di kebijakan investasi, bagaimana investor-investor luar masuk ke kita bermitra dengan UMKM. Nah, sekarang dengan kebijakan Pak Jokowi substitusi impor untuk belanja pemerintah, ini juga momentum yang bagus. Ya, sehingga nanti para importir yang mau masuk ingin menjadi pemasok pengadaan pemerintah, dia harus buka investasi di dalam negeri dan bermitra dengan UMKM. Karena kan harus lokal tadi itu harus lokal. Harus ada 40% belanja pemerintah harus produk UMKM. Nah, ini kan bisa mendorong kemitraan-kemitraan usaha besar, investor luar bekerja sama dengan bermitra dengan UMKM. Ya, semoga Kang Menteri ini terobosan-terobosan kebijakan yang dilakukan 2 tahun lagi nih masa pemerintahan itu bisa target scale up-nya bisa segera tercapai begitu ya Kang Menteri. Kita doakan sama-sama, kita berikan tepuk tangan untuk Kang Menteri Teten Mas Duki. Ini kan teman-teman penontonnya ini milenial semua nih Kang Teten. Mungkin banyak yang nggak tahu kalau dulu tuh beliau tuh aktivis loh. Ya Kang Menteri ya? Dulu yang demo-demo itu, ini kalau di foto ada yang namanya Teten Mas Duki itu fotonya. Ya Kang ya? Masih suka demo? Ya dulu kan sejak mahasiswa sebelum menjadi menteri aktivis. Turun ke jalan. Turun ke jalan. Ya dulu tukang kritik pemerintah juga. Sekarang makanya dikritik pemerintah, dikritik rakyat gimana? Saya senyum-senyum aja. Dan kita butuh kritik itu kan. Supaya pemerintah juga tahu apakah kebijakan pemerintah ini sudah sesuai nggak dengan harapan masyarakat. Gitu. Nah, cuma memang harus tahan sabarnya. Harus sabar. Harus sabar. Pertanyaan penutup aja Kang Menteri. Dulu waktu lagi demo kan dikasih nasi box tuh ya. Nasi box yang dulu sama sekarang enakan mana kira-kira kalau lagi demo? Saya tuh ternyata ada kesamaan. Jadi satu kali kami pergi dengan Pak Panglima, Pak Kapolri, terus juga di daerah dengan ada Pangdam sama Kapolda. Ternyata semua punya pengalaman yang sama waktu di lapangan, yaitu kita menyukai, saya waktu demo juga sama, nasi Padang bungkus. Nasi Padang. Jadi pernah kami pergi ke warung Padang dan minta dibungkus. Experience-nya di situ ya, ngebuka bungkusannya itu nasi lebih banyak. Iya. Oke, terima kasih Kang Menteri sudah hadir di Konspirasi Prabu. Semoga perbincangan kita ini pertama bisa memperjelas ya duduk perkara tentang larangan impor pakaian bekas ilegal. Saya bahkan menambahkan larangan impor sampah pakaian bekas ilegal agar kita sama-sama tahu bahwa ini adalah untuk melindungi produksi dalam negeri. Dan juga mudah-mudahan inspirasi lain dari perbincangan saya dengan Kang Menteri Teten Mas Duki bisa menjadi pelajaran ya untuk kita semua tentang kesederhanaan. Kita akan ketemu lagi di Konspirasi Prabu dengan tamu-tamu inspiratif lainnya di pekan depan.